Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini. Saudaraku, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita, mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1. Allah hadir bagi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai dan memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudaraku, mari kita sambut firman Tuhan landasan renungan hari ini. Terambil dari kitab Daniel pasal 2 ayat 47. Demikian firman Tuhan tertulis. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Demikian firman Tuhan. Siapakah Tuhan itu menurut saudara? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat bagaimana kesaksian Raja Nebukadnezar dalam firman ini. Tuhan Allah itu sesungguhnya belum dia kenal. Dia bukan seorang pengikut Tuhan Allah Daniel dalam firman ini. Tetapi sungguh dia percaya lewat kesiapaan Daniel sebagai pengikut Tuhan. Dia ikut bersaksi bahwa Tuhan itu, Allah Daniel, adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Allah yang mengatasi segala Allah. Ini artinya Allah yang diperalah oleh Nebukadnezar selama ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Daniel, yaitu Allah Yahweh. Allah yang dipercayai oleh Daniel. Saudaraku, kesaksian ini terlihat lewat apa yang dilakukan oleh Daniel. Sungguh sangat membanggakan. Nebukadnezar tidak menemukan jawab daripada apa mimpi yang telah diberikan Tuhan kepadanya lewat mimpi. Bahkan semua para penyihir orang Babel juga tidak dapat mengerti apa itu arti daripada mimpi Raja Nebukadnezar. Hanya Daniel lah yang dapat menyingkapkannya. Nebukadnezar yakin Daniel tahu itu bukan karena kehebatan Daniel, tetapi justru kehebatan Allah Daniel, yaitu Allah Yahweh. Maka dia bersaksi, Allah itu, Allah yang dipercayai oleh Allah Daniel itu adalah Allah yang mengatasi segala Allah. Yang kedua, Allah yang berkuasa atas segala raja. Nebukadnezar sesungguhnya membuat dirinya adalah Allah yang dapat dilihat oleh mata. Siapa yang menyembah dia akan hidup. Tetapi dia tersungkur lewat kesaksian ini bahwa tidak perlu ada peraturan seperti itu. Sungguh Allah Daniel lah Allah yang berkuasa atas segala raja. Lewat mimpi Daniel telah dinubuatkan, telah mimpi daripada Nebukadnezar
telah dinubuatkan bahwa kerajaan Nebukadnezar akan berakhir di satu waktu. Nah ini saudaraku, oleh karena itu perlu kita betul-betul menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bahwa kerajaan manusia di dunia ini adalah periodik, ada waktunya. Tetapi Allah itu adalah kekal selama-lamanya. Kuasa yang dimiliki oleh pembesar yang ada di dunia ini adalah terbatas. Tetapi Allah itu adalah Maha Kuasa, yang berkuasa atas segala kuasa yang ada, termasuk raja. Oleh karena itu, kalau ada posisi kita untuk menentukan ini dan itu di dunia ini, itu adalah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, takutlah akan Tuhan. Yang ketiga, Allah yang mengungkapkan tabir rahasia. Sungguh Nebukadnezar tidak menemukan jawaban seperti jawaban oleh Daniel. Hanya pemberian Tuhan kepada Daniel lah membuat Nebukadnezar sadar akan kesiapaannya, sekaligus takjub atas Allah yang diperalah oleh Daniel. Saudaraku, tidak gampang orang lain ikut bersaksi dan bersyukur atas kehebatan Allah kita. Tetapi kesaksian itu lahir atas apa yang ia lihat dalam diri Daniel. Pertanyaan sekarang, bagaimanakah kesaksian kita hingga ada orang yang ikut bersaksi, ikut percaya bahwa Allah itu adalah Allah di atas segala Allah yang ada dan yang berkuasa atas segala raja? Lewat kesaksian kita, perbuatan kita, maka orang lain akan bersaksi kesiapaan akan Allah itu yang sesungguhnya. Jangan luntur iman percaya kita. Hendaklah lebih dahulu kita bersaksi dan mengaku siapa Tuhan itu, agar orang lain pun bersaksi dan mengaku bahwa Tuhan itu adalah Raja, berkuasa atas segala kuasa yang ada. Tidak perlu ada takut kalau Allah sudah bersama dengan kita. Sekali lagi kalau dipertanyakan, siapakah Allah itu menurut saudara? Saksikanlah itu lewat apa yang kamu imani. Allah itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa di surga. Sungguh hanya Engkaulah Allah kami yang sesungguhnya. Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami, bahkan mengungkapkan tabir yang tersembunyi. Hanya karena pertolongan-Mu lah kami dapat hidup sampai saat ini, dan dapat berkarya dan melakukan banyak hal untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah lewat kesaksian hidup kami, lewat etika hidup kami, dan bahkan lewat ilmu pengetahuan kami yang Tuhan berikan kepada kami, orang lain ikut bersaksi akan kebesaran nama Tuhan, akan kehebatan namamu, takjub dan ikut percaya menyembah namamu yang kudus itu. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Engkaulah Allah kami yang hidup. Tunjukkanlah itu kepada orang yang menderita penyakit di rumahnya atau di rumah sakit. Lawat mereka dan sembuhkan mereka, karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala kuasa yang ada, termasuk kuasa daripada penyakit. Hiburkan orang yang berduka, teguhkan iman orang yang tawar hati, agar senantiasa kuat untuk menghadapi persoalan-persoalan hidupnya. Tunjukkan kuasa-Mu juga bagi orang penyembah berhala, agar ikut percaya seperti Nebukadnezar bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kuasa-Mu lah yang kami andalkan untuk melakukan segala aktivitas kami hari ini. Dengarlah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa bersama dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Kami dari Majelis Gereja HKBP Tanjung Priok, Jakarta, mengucapkan kepada kita semuanya, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati. Shalom.